perkenalkan, nama saya Gies Ibrani, kelas PKK 4 semester 4 dengan NIM 23101083. Mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Tugas resume pertemuan ke-4. Kita masuk poin yang pertama, misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, perang, tarekat, misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Berikut beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Kita masuk ke poin yang pertama. 1. Awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Yang poin kedua, pengaruh kebijakan VOC 1602 sampai 1799. VOC adalah perusaha dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan, sehingga Katolik mengalami represi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Kita masuk ke poin ketiga, pemulihan misi Katolik di era pemerintah kolonial Belanda. Setelah 1800, setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi kolonial resmi kerajaan tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik Indonesia. Kita masuk ke poin keempat, perang tarekat misionaris. Sejumlah tarekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia, antara lain Serikat Yesuit aktif Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Konfederasi Misi CM Laris mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Misionaris Hati Kudus MSC aktif
di Pulau dan Maluku. Yang kelima, kontribusi misi Katolik. Pendidikan mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh Lutheran atau dan Susteran. Kesehatan, pendidikan, rumah sakit, dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama. Pemberdayaan sosial, membantu masyarakat dalam bidang pertanian ekonomi dan sosial melalui berbagai program kemanusiaan. Kita masuk ke poin ke-6, tantangan misi Katolik. Nah, persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat mendukung dari Belanda. Interaksi dan agama lokal, khususnya Islam, yang telah lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Misi Katolik dimulai pada kolonial Belanda ini menjual dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Hingga saat ini pengaruh pendidikan dan sosial dari misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia. Nah, teman-teman, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan juga saya mengucap terima kasih kepada teman-teman semua untuk menonton video saya di YouTube pada pertemuan ke-4, yaitu mata kuliah sejarah gereja Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, saya mengundurkan diri.